Saya Imade Rangga Ari Kesa Subiksa dengan NIM 23055511150. Saya Kade Adi Krisa Maeswara dengan NIM 23055511086. Saya Carlos Kinahal Bagani dengan NIM 23055551100. Untuk penugasan kali ini kami akan menggunakan 3 sensor yang dimana sensor ultrasonik, DHT, dan juga PIR. Mari kita jelaskan sensor ultrasonik terlebih dahulu. Sensor ultrasonik adalah jenis sensor yang menggunakan gelombang suara ultrasonik untuk mengukur jarak antara sensor dan objek di sekitarnya. Jadi prinsip sensor ini bekerja mirip dengan sonar yang digunakan pada kapal selam. Sensor ini menghasilkan gelombang suara ultrasonik dan kemudian mendeteksi pantulan gelombang tersebut dari objek di sekitarnya. Berdasarkan waktu yang diperlukan untuk gelombang kembali, sensor ultrasonik dapat menghitung jarak antara sensor dengan objek. Setelah itu ada sensor DHT. Sensor DHT adalah jenis sensor suhu dan kelembapan yang dapat digunakan dengan microcontroller seperti Arduino. Jadi sensor ini mampu mengukur suhu dan kelembapan dalam lingkungan sekitarnya. DHT singkatan dari Digital Humidity Temperature atau kelembapan dan suhu digital. Sensor DHT bekerja dengan mengukur resistansi dari elemen termistor yang berubah sesuai dengan suhu serta dengan menggunakan sensor kelembapan yang sensitif terhadap uap air dalam udara. Data suhu dan kelembapan yang diperoleh kemudian dikonversi ke digital dan dapat dibaca oleh microcontroller seperti Arduino. Setelah itu ada sensor PIR. Jadi sensor PIR adalah singkatan dari Passive Infrared Sensor. Ini adalah jenis sensor yang mendeteksi perubahan radiasi inframerah yang dihasilkan oleh objek di sekitarnya. Sensor ini bersifat pasif karena tidak dapat memancarkan energi sendiri, tetapi hanya mendeteksi perubahan dalam radiasi inframerah yang ada dalam lingkungan sekitarnya. Sensor PIR sering digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk sistem keamanan rumah, pencahayaan otomatis, dan kontrol otomatis perangkat. Saat mendeteksi gerakan dan perubahan suhu yang signifikan, sensor ini dapat memicu tindakan tertentu seperti mengaktifkan lampu atau memberi peringatan keamanan. Baik, kita lanjut ke penjelasan dari kode program yang kami gunakan. Yang pertama ada define use client SSL true. Ini mendefinisikan makro dengan define tersebut dengan nilai true yang menunjukkan bahwa komunikasi akan menggunakan SSL atau Secure Socket Layer. Ini sering digunakan untuk memastikan komunikasi yang aman. Setelah itu ada include async telegram 2.h. Ini akan menyertakan perpustakaan async telegram 2 yang akan digunakan untuk berinteraksi dengan API Telegram secara sinkron. Jadi library ini akan memungkinkan perangkat untuk mengirim dan menerima pesan Telegram tanpa harus menunggu respon sehingga lebih efisien. Setelah itu ada include time.h. Ini akan library waktu yang akan menyediakan fungsi untuk mengatur dan mendapatkan waktu. Setelah itu ada define mytz, cet, dan seterusnya. Ini akan mendefinisikan zona waktu dengan string yang mewakili waktu Eropa Tengah. Setelah itu ada include ESP8266wifi.h. Ini akan menyediakan library ESP itu sendiri yang akan digunakan untuk menghubungkan modul ESP8266 ke jaringan Wi-Fi.
Jadi library ini akan menyediakan berbagai fungsi untuk mengatur dan mengelola koneksi Wi-Fi. Setelah itu ada include dht.h. Ini akan menyertakan library DHT yang digunakan untuk bekerja dengan sensor suhu dan kelembapan DHT. Tergantung DHT apa yang kita gunakan. Jadi library ini akan menyediakan fungsi untuk membaca data dari sensor. Setelah itu ada include newping.h. Ini akan menyertakan library newping yang akan digunakan untuk bekerja dengan sensor jarak ultrasonik. Setelah itu, library ini akan menyediakan fungsi untuk mengukur jarak dengan mengirimkan dan menerima gelombang ultrasonik. Lanjut ke kode program berikutnya. Di sini terdapat BRSSL, terdapat ada yang Wi-Fi dan juga X509. Yang Wi-Fi itu akan mendeklarasikan objek klien dari kelas itu sendiri. Jadi objek ini digunakan untuk membuat koneksi Wi-Fi yang aman menggunakan SSL atau TLS. Setelah itu ada BRSSL session. Ini akan mendeklarasikan objek session dari kelas BRSSL session. Jadi objek ini akan digunakan untuk mengelola sesi SSL atau TLS, termasuk penyimpanan informasi sesi. Setelah itu ada BRX509 dan sebagainya. Ini akan mendeklarasikan objek sertifikat dari kelas BRSSL X509 list dan menginisialisasinya dengan sertifikat telegram_cert. Jadi ini akan digunakan untuk memverifikasi sertifikat SSL atau TLS yang diterima oleh server Telegram. Setelah itu ada async Telegram 2 MyBot Client. Ini akan mendeklarasikan objek MyBot dari kelas async Telegram 2 dan menginisialisasinya dengan klien. Objek ini akan digunakan untuk berkomunikasi dengan API Telegram secara asinkron. Setelah itu ada const_char SSID sama dengan Carlos. Ini akan mendeklarasikan dan menginisialisasi konstanta SSID dengan nilai Carlos. Jadi Carlos itu adalah nama jaringan Wi-Fi yang dihubungkan oleh node MCU-nya. Setelah itu ada const_char password. Jadi itu akan mendeklarasikan password dan menginisialisasi konstanta password dengan nilai password itu sendiri lah 102938 dan 47. Jadi itu adalah kata sandi jaringan Wi-Fi Carlos. Setelah itu ada const_char token dan kodenya itu adalah token yang didapat dari bot Telegram yang kita gunakan. Jadi token ini akan digunakan untuk mengautentikasi bot Telegram yang dibuat oleh kita. Setelah itu ada const DHT pin D1, const integer trick pin D3, echo pin, dan peer pin. Itu merupakan bahwa sensor yang digunakan itu terhubung pada pin dari D1, D3, D2, D6 di node MCU-nya. Setelah itu ada define DHT type DHT22. Jadi ini akan mendefinisikan DHT type dengan nilai DHT22. Jadi yang kita gunakan itu sensor DHT tipe 22. Setelah itu ada DHT pin, DHT pin, DHT type. Ini akan membuat objek DHT dari kelas DHT yang menginisialisasinya dengan pin dan tipe sensor DHT. Objek ini digunakan untuk berinteraksi dengan sensor suhu dan kelembapan DHT22 yang terhubung ke pin DHT pin. Setelah itu ada new ping sonar, trick pin, echo pin sama dengan 200. Itu akan membuat objek sonar dari kelas new ping dan menginisialisasinya dengan pin trigger, trick pin, pin echo pin, dan jarak maksimum yang ingin diukur. Jadi jarak maksimumnya itu 200 cm. Setelah itu ada ball LED status sama dengan 0. Ini akan mendeklarasikan variabel LED status dengan tipe boolean. Setelah itu ada reply keyboard myReplyKBD. Ini akan mendeklarasikan objek myReplyKBD dari kelas reply keyboard. Jadi objek ini akan digunakan untuk membuat dan mengelola keyboard dengan balasan khusus yang akan ditampilkan dalam pesan Telegram. Setelah itu ada ball is keyboard active. Itu akan mendeklarasikan variabel is keyboard active dengan tipe ball tanpa menginisialisasinya. Variabel ini mungkin digunakan untuk melacak apakah keyboard balasan sedang aktif atau tidak. Lanjut ke fungsi setup.
Jadi fungsi setup ini akan mempersiapkan perangkat untuk beroperasi dengan menghubungkannya ke Wi-Fi, serta mengatur waktu, mengkonfigurasi klien SSL, serta memulai bot Telegram. Setelah itu akan menyiapkan keyboard sesuai dengan arahan dan menginisialisasi sensor yang digunakan. Setelah itu ada fungsi loop. Jadi dalam fungsi loop ini bertanggung jawab untuk memproses pesan baru yang diterima oleh bot Telegram. Jadi kode dalam fungsi loop ini akan menangani pesan baru yang diterima oleh bot Telegram. Setelah itu akan memproses perintah untuk mengaktifkan dan menonaktifkan keyboard balasan, serta membaca dan mengirim data dari berbagai sensor yang digunakan, yaitu ultrasonic, DHT, dan juga PIR. Sekian pemaparan video yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan Palama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih dan sehat selalu.